Sudah selesai, beri salam. Kabarnya hari ini sehat semua? Sehat. Nah, di sini ada yang tidak berangkat teman kalian? Kita hari ini akan belajar mengenal volume, debit, dan waktu. Sebelumnya, agar kita lebih semangat ya, kita melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Bertanya, dari tadi pagi kalian bangun tidur sampai saat ini, apakah kalian sudah minum? Sudah. Kalian memperhatikan bagaimana ketika kalian menuangkan air ke dalam gelas? Itu merupakan salah satu peristiwa debit. Gelas yang kalian gunakan itu memiliki ruang di dalamnya, ya. Itu namanya volume. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian bisa mengenal apa itu volume, terus bagaimana kaitannya antara volume, waktu, dan debit. Ya, selain itu merupakan bekal bagi kalian agar kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan volume, waktu, dan debit pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan materi tentang volume. Silakan dibacakan Tania. Volume merupakan besar ruang 3 dimensi yang bisa ditempati oleh benda. Agar kalian bisa lebih memahami volume, perhatikan ilustrasi di bawah ini. Sekarang kita belajar mengenai satuan volume. Tolong dibacakan Vanessa. Satuan volume ditandai dengan pangkat 3 pada tiap satuannya dan dibaca kubik. Misal kilometer dengan kilometer pangkat 3 dibaca kilometer kubik. Selain itu juga ada satuan volume yang disebut liter. 1 liter ini sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, di sini bisa. Nah, sekarang mari kita simak bersama-sama materi mengenai debit. Silakan diperhatikan. Pada pertemuan kali ini kita akan memberikan pembahasan tentang debit. Debit aliran air terjun. Debit aliran air yang dikeluarkan dari sebuah pemadam kebakaran. Debit aliran air terang dalam waktu tertentu dan masih banyak lagi contoh-contoh permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan debit. Sekarang guru ingin bertanya, dari video dan penjelasan tadi, apa yang dimaksud dengan debit? Siapa yang tahu? Apa? Volume dibagi waktu. Ya. Sekarang kita akan bersiap untuk melakukan percobaan. Nah, di sini Ibu punya LKPD yang akan Ibu bagikan. Di sini Ibu sudah menyiapkan alat peraga. Guru sudah menyiapkan toples bekas, kemudian gelas. Gelasnya ini ada yang polos, ada yang berwarna pink. Dua gelas ini memiliki lubang yang berbeda. Ya, yang satu lebar, yang satu lubangnya lebih kecil. Setelah kalian kaitkan nanti, kalian ambil airnya. Volume dari gelas ini adalah 300 ml. Nanti kalian ambil penuh, kemudian kalian tuangkan ke dalam gelas yang sudah dikaitkan tadi. Kemudian dua teman kalian akan menghitung lamanya air tersebut habis dari dalam gelas ini menggunakan stopwatch. Kemudian nanti kalian tuliskan di lembar kertas. Tolong baca. Gelas yang pink ini kita anggap sebagai gelas A, ya. Semuanya yang ada pinknya merupakan gelas A. Nanti yang satu siswa menghitung berapa lama air di dalam gelas A ini habis. Kemudian siswa yang satunya menghitung berapa lama air di dalam gelas B habis. Ya, jadi ada yang menghitung, ada yang mencatat ya. Setelah itu kalian hitung di sini.
hasilnya berapa. Begitu paham? Silakan sekarang menuju meja untuk praktek. hasil kelompok kami. Data memiliki volume 300 ml, waktunya 2,44 menit. Gelas pil memiliki volume 300 ml, waktu 51,87 detik. Kesimpulannya, jadi pada kelas A besaran debitnya adalah 122,9 ml per menit, sedangkan besaran debit pada kelas B adalah 5,78 ml per detik. Maka debit kelas B lebih besar dari debit kelas A. ya, silakan kelompok 2 untuk memberi tanggapan. Suaranya kurang keras. Suaranya kurang keras, ya. Kami akan mempresentasikan kelompok kami. Ya. Kelas A, volume 300 ml, waktu 3,4 menit. Terus kesimpulannya, bacakan. Jadi pada kelas A besaran debitnya adalah 98,6 ml per menit, sedangkan besaran debit pada kelas B adalah 300 ml per menit, maka debit kelas B lebih besar dari debit kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 3. Kelas A memiliki volume 300 ml, waktu 3 menit. Kelas B memiliki volume 300 ml, waktu 46 detik. Debit kelas A volume 300 ml, waktu 3 menit. Hasilnya adalah 100 ml per menit. Debit kelas B volume 300 ml, waktu 46 detik. Hasilnya adalah 6,5 ml per detik. Kesimpulannya, Jadi pada kelas A besaran debitnya adalah 100 ml per menit, sedangkan besaran debit pada kelas B adalah 6,5 ml per detik. Maka debit kelas B lebih besar daripada debit kelas A. ya, silakan ditanggapi kelompok 4. Suaranya jelas. Suaranya jelas. Terus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada kelas A banyaknya air atau
300 ml. Lamanya waktu sampai air habis atau waktunya ada 2 menit. Debitnya adalah 300 ml dibagi 2 menit. Hasil debitnya adalah 150 ml per menit. Dari gelas B, banyaknya air atau volume ada 300 ml. Lamanya waktu sampai air habis atau waktu ada 34 detik. Debitnya adalah 300 ml dibagi 34 detik. Hasil debitnya ada 85 ml per detik. Jadi pada gelas A besaran debitnya adalah 150 ml per menit. Sedangkan besaran debit pada gelas B adalah 85 ml per detik. Maka debit gelas B lebih besar dari debit gelas A. Ya, silakan ditanggapi kelompok 1. Bagus dan jelas. Bagus dan jelas. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi, kita bisa simpulkan bersama ya hasilnya. Volume, waktu, dan debit itu saling berkaitan. Kemudian untuk menemukan debit, kita dapat menggunakan rumus volume dibagi waktu. Debit saatnya kita untuk melakukan evaluasi. Ini ada 10 soal. Pilihan gandanya 5, kemudian sisanya adalah dijodohkan. Sekarang, Ibu ingin bertanya, apa manfaat yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Bisa mengenal debit. Mengenal debit. Pembelajaran hari ini ada kekurangan? Ada yang ingin bertanya? Oke, kita lanjutkan. Pertemuan hari ini kita baru membahas tentang debit. Pertemuan berikutnya yaitu hubungan antara volume, waktu, dan debit. Nah, sebelum kita menyanyikan ini, Bu Guru ingin kalian membuat kesimpulan bersama Bu Guru. Bagaimana cara menemukan debit? Tadi rumusnya adalah volume dibagi waktu. Oke, sekarang kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Bacul ya. Sekarang kita tutup pembelajarannya. Silakan Vanessa. Silakan kalian berdoa di dalam hati, berdoa dengan ikhlas, bersyukur bahwa pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar dan semoga menjadi ilmu yang